Halo semuanya, selamat datang di One Insight. Jadi di channel ini aku mau sharing satu insight yang aku dapat di dalam kehidupan hari ini. Nah, dari ini aku mau sharing tentang cara aku menemukan kembali tujuan hidupku. Jadi saat aku selesai ngerjain skripsi itu hidupku hampa banget. Udah gak ngerjain skripsi, udah gak penelitian, gak baca jurnal dan lain sebagainya. Tapi dalam otak aku ini banyak banget yang pengen aku lakuin, tapi kayak stuck dan rancu kesana kesini, dan pada akhirnya semuanya gak dilakukan itu. Nah, buat kalian yang juga ngerasain hal yang sama, pas banget kalian ada di sini karena aku bakal share cara aku menemukan kembali tujuan hidupku dan fokus pada hal yang paling berharga untukku saat itu. Cara yang aku gunakan adalah melakukan 30 days writing challenge. Jadi setiap hari aku akan nulis apapun yang terbesit dalam pikiran aku tentang satu tema. Jadi satu hari hanya satu tema aja. Jadi untuk day 1, I wrote about feelings. Hari pertama tentang feelings, jadi entah itu perasaan sedih, kalau sedih aku biasanya ngapain, atau kenapa aku sedih, kenapa aku bahagia, apa yang buat aku bahagia. That small thing is actually crucial. Jadi hal paling kecil tuh sebenarnya krusial loh. Ada hal yang kayak misalnya ada orang yang ngomong gini, itu membuat kita feeling insecure, atau mungkin aku kalau makan coklat batangan tuh bisa seneng banget. Nah, itu hal-hal krusial yang mungkin bisa bantu kamu ke depannya kayak gitu. Kemudian day 2, I wrote about life. Jadi aku menulis tentang hidup aku, entah itu apapun, entah hidup aku sekarang atau hidup aku yang dulu atau hidup yang ingin aku lakukan di masa depan dan lain sebagainya. Jadi basically about life, just about my life gitu. On a third day, I wrote about friendship. Jadi friendship ini aku nulis tentang teman-teman aku, entah itu teman-teman yang ngasih aku pandangan baru, entah itu teman-teman yang kadang aku kesel sama mereka dan lain sebagainya. Itu aku tulis semuanya, aku tuangin semuanya di kertas, dan di situ nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa lega gitu. Jadi yang kemarin-kemarin terbesit di kepala aku ya, misalnya kayak anak ini tuh buat aku kesel tau, karena dia tuh sering gini, sering itu, tapi nggak tahu kalau perbuatan dia itu yang buat aku tuh kesel aja kalau lihat dia gitu. Jadi ketika aku nulis tuh semuanya ketemu gitu. Kemudian untuk day 4, I wrote about loneliness. Jadi tentang kesepian aku. Oh, kalau aku ngerasa kesepian tuh kapan sih? Apakah kalau mau menstruasi doang, atau ada hal-hal yang membuat aku ngerasa loneliness, atau mungkin hubungan ini nggak sehat ataukah dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang terbesit di pikiran aku waktu itu aku tulis semuanya di buku, dan ternyata banyak loh, dan gini loh caranya, ada loh caranya untuk menghindari loneliness itu. Kemudian day 4, I wrote about love. I don't know, it's kind of interesting topic, right? It's about love. Jadi cinta, entah itu cinta dengan keluarga, adik, kakak, atau sama dambaan hati dan lain sebagainya. Kemudian 6, I wrote about abundance. Kemudian 7, I wrote about a loved one, orang yang paling aku cintai, entah itu gebetan, crush, atau apapun itu. Kemudian the 8, I wrote about nature. Kalau di nature ini aku suka ya, karena aku tuh suka alam. Jadi aku menulis tentang alam apa sih yang membuat aku nyaman. Basically aku lebih suka mountain daripada beach, karena beach gini, atau mungkin ada experience tentang beach, atau mungkin di mountain aku bisa lebih tenang. Aku ada experience di mountain tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Aku wrote everything. Kemudian day 9, I wrote about skies. Aku tulis segala hal tentang langit, entah itu pertanyaan kenapa sih langit itu biru, kenapa sih pelangi cuma separuh gitu kan, atau mungkin apa sih yang bisa diambil dari sebuah bulan, kenapa bulan itu bisa lebih bersinar paling terang di malam hari walau dia sendirian, walaupun dia pinjam cahaya dari matahari dan sebagainya. Hal random kayak gitu aku tulis aja, karena ya basically mungkin bisa memberi kita pandangan tentang suatu hal yang berbeda kayak gitu. Kemudian untuk day 10,
word about an object, entah itu pillow or your doll or your laptop. Dulu aku sempat nulis tentang laptop aku. Laptop aku udah menemani aku 12 tahun, lebih dari 12 tahun, dari aku SD sampai sekarang aku udah lulus sarjana, dan that's kind of amazing. Like there's a lot of experience we've been experienced together, so that's the thing. And then in the 11th day, I wrote about New Year's Eve, New Year goal, New Year apapun itu, resolution dan lain sebagainya. Kemudian day 12, I wrote about pain, entah itu pain about feeling pain or sakit yang entah itu hanya perasaan atau sakit tentang gimana sakitnya berjuang, gimana sakitnya benar-benar sakit, sickness dan lain sebagainya. It's all you can write in your paper, and maybe you feel better, you feel semuanya tertuang di kertas, udah gak ada yang ada di kepala. Semua yang ada di kepala yang ruwet itu bisa kalian tuangin semuanya di kertas, and that makes sense I think. Kemudian udah hari ke-13, aku wrote about happiness. Apapun yang membuat aku bahagia, entah itu hal-hal paling kecil kayak sekedar makan coklat atau minum coklat panas di depan laptop sambil nonton drakor dan lain sebagainya. That's the thing. Itu hal-hal yang mungkin bisa membantu kita healing for a day. Kemudian I wrote about mistakes that I've been done, something like embarrassing thing. Gak apa-apa kok ditulis, karena ya wajar aja kita manusia membuat kesalahan. Kalau nggak buat kesalahan ya malaikat namanya. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mau memperbaiki kesalahannya. So that's the thing. Gak apa-apa banget kita buat kesalahan. Gak harus perfect setiap hari. Karena ya perfection is not ours. Perfection itu bukan milik kita. Perfection itu punya Yang Maha Kuasa. Tapi sebaik-baik manusia yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. That's the point. Kemudian hari 15, I wrote about opportunities. Entah itu opportunities of job, opportunities of love, opportunities of scholarship, etc. Jadi apapun itu bentuk opportunities yang kalian dapat atau yang mungkin pernah kalian lihat, tulis aja. Mungkin dari situ jadi ketahuan nih, oh peluang aku tuh di sini, aku punya bakat di sini, aku bisa masuk ke sini. Dan kemudian in the 16th day, about all times, entah itu hal-hal yang indah waktu dulu atau hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, but I suggest you to write everything in your mind. Apapun itu yang terbesit di kepala kalian, tulis aja itu, entah kebahagiaan, kesedihan, atau mungkin hal-hal yang membuat life changing dan lain sebagainya. Just word it in your paper. Kemudian day 17, I wrote about loss, entah itu kehilangan orang tercinta, kehilangan barang, sesuatu yang paling berharga dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis apapun itu, terserah. Kemudian I wrote about a song. This is kind of interesting because when I wrote about song, I remember the first song that changing my whole life. Jadi dulu waktu kelas 6 SD, guru aku pernah suruh aku ngafalin satu lagunya White Lion gitu, tentang Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Nah, that song makes me love English. Jadi lagu itu bener-bener ngebuat aku tuh seneng banget belajar bahasa Inggris, karena there's a lot of fun. Like I learned English, but I feel happy with the music, with the movie, or something like that. And that's changed my whole life. That's true. Kemudian in day 19, I wrote about passion. Entah itu aku tulis semuanya passion aku yang ujarantat ini itu. Kemudian aku tulis tentang, oh aku tuh paling banyak yang ini, oh karyaku itu yang paling dihargai itu yang di sini, oh aku ternyata happy kalau lagi melakukan ini.
Just write all of it, tulis aja semuanya, nggak usah pakai dipikir karena nggak ada yang akan ngejudge juga. Jadi just write down in your paper. Kemudian on day 21, I wrote about desire, and day 22, I wrote about book or movie, something that I like or changing my life, like Harry Potter movie that's also changing my life. Kemudian day 23, I wrote about coziness. Aku suka yang kayak gimana, itu semuanya aku tuliskan. Kemudian on day 24, I wrote about differences about me and my parents, differences about me and my siblings, differences about me when I'm at home or me when I'm at work, me when I was in the university, something kind of thing. Kemudian day 25, I wrote about similarities, similarity of me and my loved one, similarity me between me and my parents, and etc. Kemudian day 26, I wrote about calmness, apapun yang membuat aku calm, aku tulis di situ. Entah itu cuma sekedar lihat ikan di kolam, nyeburin kaki di kolam, atau apapun itu, that small thing, aku wrote semuanya. Kemudian day 27, I wrote about me, just me, what I like to do, what I hate to do, what I love about people, what I hate about people, what I really interesting on, or what I'm really lazy to do, kind of thing. Everything just about me. I want this, I want that, I won't look like this, I won't look like that, I want dressed like this, I wanna dress like that, just kind of thing. And then in day 28, I wrote about you. You bisa siapa aja, bisa tentang dia, gebetan, crush, atau mungkin dia seseorang yang aku kagumi, atau mungkin dia idola aku, apa yang aku pelajari darinya. That's all about you. And day 29, I wrote about us. Apa sih yang aku dapat dari dia, apa sih yang dia dapat dari aku, dan lain sebagainya. Just all about us. And the last day, in day 30, I wrote about anything, apapun yang kurang dari 30 hari itu tadi, apapun yang masih ada di kepala aku tuangin di situ. Nah, dari 30 hari ini, coba aja refleksi sedikit-sedikit. Kalau memang kalian sibuk banget, ya mungkin sedikit aja gak apa-apa gitu. Yang penting ada insight yang kamu dapat dari tulisan kamu sendiri. Ada sesuatu yang kamu sadari dari apapun yang kamu tulis itu. Nah, dari nulis ini, aku tuh jadi sadar kalau ternyata banyak loh hal-hal yang ternyata ada dalam hidupku yang patut aku syukuri. Kalau kadang-kala aku tuh gak sadar kalau hal itu tuh sangat-sangat berharga. Aku tuh pernah melakukan ini loh, dan itu penuh perjuangan dan patut diapresiasi. Dan harusnya aku bangga dengan diriku. Ada hal-hal kayak gitu yang kalau nggak ditulis tuh nggak tahu kalau seberharga itu. Ada juga loh keahlian aku yang aku miliki. Ada juga loh karya aku yang disukai banyak orang gitu. Setelah itu aku jadi tahu kekuatan dan kelemahanku, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek aku tuh seperti apa tuh aku tahu dari situ. Dan dari situ mulailah aku ambil satu langkah fokus sampai akhirnya aku tuh dapat pekerjaan yang aku impikan bahkan sebelum aku lulus kuliah. Jadi kalian boleh banget coba, siapa tahu nanti kalian dapat pencerahan dari refleksi ini. Dan jangan lupa buat berdoa juga, karena yang memberikan petunjuk kepada kita itu pastinya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalian mau sharing-sharing tentang pengalaman kalian dalam menemukan kembali tujuan hidup, boleh banget di-share di comment section. Siapa tahu juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.